Saya malah waktu itu pengen baru mulai mungkin setahun, 2 tahun gitu, saya bilang ke orang tua saya pengen berhenti. Pertama kali kerja, aku ini kalau digaji UMR sama seperti orang lain, worth it nggak sih perusahaan bayar aku segitu? Kalau saya punya banyak uang ketika mereka sudah besar, they should treat me as a bank. Jadi saya pengen mereka ingat bahwa mereka pernah dibesarkan oleh orang yang kapanpun waktunya siap untuk menukarkan hidupnya buat mereka. Saya yakin bapak itu nanti akan sengsara hidupnya kalau dia nggak mau ngurusin anaknya. Kamu pilih mana? Pilih orang tua yang kaya raya, punya rumah kolam renang, atau masih pilih papa? Pak Daniel ini adalah seorang karyawan di perusahaannya sendiri dan juga seorang ayah. Aku bukan investor, karena aku nggak punya uang untuk diinvestasikan. Jadi karyawan, betul. Ya, dan juga seorang ayah nih dari 2 anak. Itu gimana caranya sih Pak? Bapak membagi waktu personal life dan juga karir? Iya, membagi waktunya. Tentunya ada hal-hal yang mungkin seorang ibu lebih pandai melakukannya dibandingkan seorang ayah ya, tentunya. Jadi kalau ayah, saya sih kebanyakan lebih semacam asisten mungkin. Kalau ibunya itu mungkin pelatih utama, head coach-nya, saya asisten coach-nya. Jadi misalnya ibunya lagi capek ganti popoknya, ya udah saya gantiin. Ibunya lagi capek mandiin, ya saya mandiin. Ibunya lagi capek ngajarin bahasa Mandarin misalnya, saya ngajarin. Ibunya lagi berhalangan, saya yang menggantikan. Saya juga sebagai peran juga memberikan, sebagai asisten, saya juga memberikan saran-saran masukan. Kira-kira baiknya seperti ini, Pak. Memang ya ibu itu kan ikatan batinnya kuat sama anak. Karena dia yang melahirkan anak. Dia yang membesarkan dari janin sampai kemudian 9 bulan sampai dia anaknya. Dan kamu bayang, Fen, ibu itu kan istilahnya memberikan ASI. ASI itu darah tuh. Kebayang nggak kamu tiap hari kamu harus donor darah atau cairan ASI, ya. Sekali donor itu 1 kali pumping aja atau 1 kali sesi menyusui aja itu 120 mili, kira-kira rata-rata sampai 120 mili. Sehari itu bisa sampai 1 liter bahkan, hanya untuk memberikan si babynya ini, gitu. Jadi peran saya sebagai asisten coach-nya dari ibu dan anak, pengurus seorang bayi ya lebih ke support sistemnya ibu sih seperti itu. Kalau ibunya susah tidur atau kecapean malamnya, ya saya gantiin di pagi harinya, nanti saya bangun lebih pagi, saya menemani dulu lebih lama 1 jam 2 jam dibandingkan ibunya. Berarti saling backup satu sama lain ya? Tapi betul. Kalau Fanny mungkin nanya pertanyaannya, kan saya dan istri mungkin bekerja ya, gimana cara ngebagi waktunya? Betul. Gitu ya. Ada bantuan, Fen. Ada bantuan. Kita bisa bayar suster namanya. Of course. Ya, suster. Jadi suster itu kalau buat saya seperti surrogate mom, ya, karena dia itu pegang bayi, pegang sesuatu yang fragile. Jadi kita bukan artinya pilih suster tuh picky sekali, enggak, tapi kita memang heart to heart. Ya, ketika kita bareng sama susternya itu, bukan artinya bayar mahal atau apa, bukan, tapi lebih melihat, sampai hari ini pun saya masih keep kontak sama suster yang ngerawat anak saya, karena sampai seumur hidup, nanti sampai mereka meninggal, saya anggap mereka berjasa buat hidup saya. Jadi kalau mereka ada kesulitan, mereka boleh kontak saya pun siap sebisa saya membantu mereka. Masih jaga silaturahmi sama yang dulu-dulu gitu? Masih. Saya semuanya kontaknya semua. Saya telepon juga. Lagi sibuk apa, butuh apa. Ya. Dan ya kan, kebanyakan Fanny kita kerja, anak kadang di rumah, kadang kita bawa ke kantor. Ya. Dan ya mereka bisa menurut saya surrogate mom ya, menggantikan peran seorang ibu ya.
Di saat Bapak dan istri lagi sibuk di dunia pekerjaan gitu Betul. Ya kadang-kadang kita memang di kantor bikin ruangan khusus buat baby, ya toh sehingga kita bisa cek ya. Kalau sekarang kita baru punya baby lagi, ya rumah kita kan hanya jaraknya 5 menit dari kantor. Ya kita ketika jam siang kita bisa lihat babynya, ya pagi hari pun juga masih bisa lihat, nanti sore hari pun kemudian punya sisternya juga udah gede, umurnya udah mau 9 tahun. Wow. Sisternya juga bisa diajak main sore hari. Mungkin sore ke malam jam 6 kita udah di rumah, juga bisa handle lagi sampai nanti besoknya lagi. Ya, jadi bisa Gantian dibilang lah work-life gitu. balance juga ya? Work-life balance, betul. Mungkin gini ya, mungkin buat teman-teman yang punya kendala, kan kebetulan kalau saya, orang tua saya juga keduanya bekerja. Kebanyakan yang memang, menurut saya, kalau besok saya akan saya akan menua, nanti saya akan yang mengurus cucu-cucu saya. Jadi saya akan membantu anak saya untuk saya mengurus, mungkin tidak full time, tapi ketika dia butuh bantuan, saya atau saya akan bantu ngurus cucunya. Karena tadi saya bilang, itu sebuah keberlanjutan. Kita mau cari uang sampai kapan, kemudian kita mau main sampai seperti apa, kita mau nonton film sampai seberapa banyak, kita tetap, menurut saya, keberlangsungan ini tetap harus ada. Keberlanjutan ini tetap ada. Menjadi sebuah keluarga. Oke, ya ini menarik banget nih Pak, karena biasanya kalau udah jadi orang tua itu orientasinya pengen anak yang ngurus kita, gitu. Kalau Bapak kan tadi, bahkan cucu aja biar saya aja yang ngurus gitu. Saya kurang tahu kalau Pak, saya kurang paham kalau itu. Kalau saya kurang, kalau anak ngurus kita, ngurus kita. Jadi ada ekspektasi dari seorang orang tua itu, gue udah gedein anak nih, harapannya dia bisa urus kita lagi kalau kita udah tua nanti gitu. Aku takut jadi kontroversi, tapi gini ya, saya nggak tahu, tapi intinya some people grow old gracefully, some don't. I don't know, tapi intinya mungkin konteks kamu giving back ya ke orang tua. Tentunya pasti kita namanya membanggakan orang tua, membantu mereka mencapai sesuatu yang mereka mungkin belum tercapai. Tadi saya bilang kesinambungan itu. Saya pun besok dengan anak saya pun pengen mereka bisa, misalnya saya tidak kesampaian naik gunung Himalaya, besok anak saya itu bisa sampai puncak gunung Himalaya. Buat saya keberlangsungan seperti itu, bukan masalah materi utamanya, tapi achievement dalam hidup istilahnya, yang kalau bisa jangan diukur dengan materi. Ya, nah mungkin tapi kalau konteksnya tadi sebagai orang tua, ya jujurly hari ini saya cukup lihat memang banyak. Saya dulu punya nenek juga, saya lihat punya kakek. Memang some people, mereka juga dulunya kan juga bayi, mereka juga dulunya orang dewasa, dan sekarang mereka menjadi orang lansia misalnya. Memang ya ada beberapa yang memang grow old gracefully and some don't. Jadi I don't think we should kayak harus ya tetap kita responsibel sama mereka, tapi don't take them for granted menurut saya. Oke Pak, ini kita agak pindah topik dikit ya. Aside from being business owner atau karyawan di perusahaan sendiri ya. Yeah. Apakah Pak Daniel ini pernah menjadi seorang karyawan di perusahaan orang lain gitu? Secara technically belum pernah. Oke. Ya, jadi secara non-technical saya pernah kerja sama orang tua 6 bulan. Jadi ketika saya pulang studi luar negeri. Berarti ini sebelum merit ya? Belum married, ya. Jadi for the record mungkin saya bukan anak orang kaya, dan menurut saya itu juga privilege, jadi bagus. Buat saya jadi punya motivasi lebih. Tapi saya sempat kuliah sebentar di Singapura, sekitar 3 tahun, dan waktu saya pulang waktu itu memang saya bantu
orang tua sekitar 6 bulan di company orang tua. Saat kuliah itu ngambil fokusnya apa, Pak? Jurusan maksudnya ya? Iya. Jurusannya Business of Management. Oke. Jadi terutama majornya marketing, minornya finance. Dulu pengennya masuk ke pialang saham, jadi senangnya dulu lihat perusahaan-perusahaan besar, ya kalau bisa pengen jadi pialang saham atau broker kalau zaman sekarang. Mungkin kalau kerennya ya fund manager. Kalau mungkin paling top dunianya ya Warren Buffett gitu ya. Cuma ya nggak kesampaian mungkin hitungannya atau nasibnya. Akhirnya kerja sama orang tua 6 bulan, jualan alat kesehatan di bidang medical, kemudian setelah di bidang medical, kemudian orang tua waktu itu lihat baiknya kamu jalan sendiri. Nah orang tua kasih tempat, tapi akhirnya saya beli barang ke mereka dan buka bon utang lah istilahnya kalau zaman dulu gitu ya. Jadi dikasih tempo pembayaran. Nanti setelah sekian waktu akhirnya saya lunas dan mungkin akhirnya jalan sendiri. Ini tuh di Bandung ya, Pak? Di Bandung, di Bandung. Terus ditekuni dan waktu kerja saya malah waktu itu pengen baru mulai mungkin setahun 2 tahun gitu. Saya bilang ke orang tua saya pengen berhenti. Saya kurang suka. Saya rasa saya nggak suka usaha ini. Atau saya nggak suka buka usaha mungkin istilahnya, atau nggak suka jadi pengusaha. Saya bilang waktu itu memang saya pengennya jadi kerja aja. Orang tua saya jadi direktur pembelian, papa saya jadi direktur perusahaan, saya mungkin jadi direktur penjualan gitu. Istilahnya mungkin tapi mulai dari awal ya jadi salesman dulu. Kenapa tuh, Pak? Dan waktu itu saya sangat-sangat bersikeras, bukan cuma sekedar di mulut saja, jadi memang betul-betul ya pernah juga ngambek lah atau karena menurut saya ini keinginan mereka bukan keinginan saya. Oh, I see. Gitu. Jadi kalau keinginan saya waktu itu ya saya pengen kerja di perusahaan nasional ya mungkin seperti Astra, BCA. Oh, oke. Jadi sempat ada keinginan bekerja di luar gitu ya, Pak? Dari awal inginnya bekerja, bukan berusaha, bukan jadi pengusaha. Nggak pernah pengen jadi pengusaha. Ya gitu. Cuma orang tua waktu itu bilang, cobain kamu tekuni. Nah ternyata, jadi dilematiknya di mana? Karena saya merasa waktu itu saya tidak punya kemampuannya. Misalnya perusahaan itu kan seperti sebuah institusi misalnya. Bukan hanya pesawatnya saja, harus bisa mengendarai pesawat, tapi harus bisa mengurus perusahaannya atau Garuda Indonesianya. Dan di situ kan banyak sekali orang-orangnya, variabel-variabel yang memang kita harus kuasai gitu kan. Dan ya kita jalani, tekuni pelan-pelan satu persatu. Istilah kata mungkin seperti belajar tanpa guru ya gitu istilahnya ya. Karena waktu itu juga orang tua saya juga sebenarnya baru mulai usaha juga. Oh iya. Ya baru 2 tahun, jadi mereka sendiri juga nggak tahu apa yang mereka juga nggak punya ilmunya gitu istilahnya, nggak punya dan ya kita jalanin dan kemudian ternyata ya coba-coba buka hutan sendiri, jadi seperti ibaratkan seorang samurai mengembara, bertapa di gunung, mengembara di hutan, mungkin ke lautan juga, ketemu sana sini, akhirnya mencari keunikan secara nggak sadar waktu itu ya. Jadi akhirnya punya pola pikir yang mungkin bisa dibilang unik sendiri. Dan buat saran saya buat mungkin para viewer, ya sebisa kalau saya tidak kurang suka untuk punya mentor. Kalau zaman sekarang orang suka punya mentor ya. Iya. Kalau menurut saya mentor itu malah bisa menyesatkan. Kenapa tuh, Pak? Karena ya mungkin jalan hidup saya waktu itu lebih banyak terjun saja, coba sana sini ketemu, learning by doing, terus terjun langsung. Nggak dapat order, salah, gagal, rugi dan lain-lain. Tapi akhirnya malah bisa karena asal kita berbuat baik, minimal dasar kerja UMR pasti kita dapat.
untuk mencukupi hidup. Jadi jangan berpikir yang mau penghasilan besar dulu. Dulu target saya pertama kali kerja, aku ini kalau digaji UMR sama seperti orang lain, worth it nggak sih perusahaan bayar aku segitu? Jadi walaupun ya itu perusahaan itu kan memang diserah terimakan ke saya, karena mereka sendiri pun juga nggak investasi uang. Jadi orang tua saya kan hanya pinjemin tempat, pinjemin sarana prasarana, tapi tidak kasih modal istilahnya. Jadi saya ambil hutang ke mereka gitu istilahnya, hutang dalam bentuk barang gitu kan. Nah kalau saya pikir ya berarti kan saya juga, dan kemudian saya pelajari seorang walaupun saya ini mungkin istilah kata kamu ownernya, tapi waktu itu juga saya merasa yang penting saya kan juga karyawannya, dan perusahaan bayar saya dengan upah minimum rakyat di kota tersebut worth it nggak gitu. Nah ya waktu itu saya berusaha jadi the best version dari diri saya gitu, atau dari best version dari jabatan itu. Nah dari situlah nanti kamu akan bisa, kadang-kadang kamu butuh ultra scope, jadi scope yang kecil, tapi juga ya kemudian kamu juga perlu general view-nya juga terhadap sebuah perusahaan. Dan mungkin kebetulan Bapak ada kapasitas di sana nih Pak. Ya mungkin, rahmat satu, kedua banyak berbuat baik. Kalau pengalaman saya mengatakan berbuat baik itu bukan artinya kamu itu bagi-bagi uang kayak di konten sosmed hari ini ya, gitu ya maksudnya. Tapi punya, kalau orang Chinese bilang sanliang, punya hati yang bersih. Gitu. Nah kalau kamu punya hati yang bersih itu, mata kamu itu akan bisa melihat segala sesuatu jadi berbeda. Jadi ketika kamu melihat masalah, kamu malah menjadi opportunity. Gitu. Ketika kamu melihat panas, kamu malah melihat itu sebuah yang dingin, tidak terlalu panas gitu. Jadi selalu melihat sesuatu itu menjadi positif. Kalau bisa dibilang nih, salah satu tantangan terbesar selama Pak Daniel membangun Paninti itu apa sih? Dan gimana cara Pak Daniel menghadapi itu? Pertanyaannya susah ya. Tantangan terbesar. Karena kita kan bukan perusahaan yang besar, kita juga bukan pakai investor atau belum, ya. Jadi sehingga kita ini memang organically berjalan saja. Jadi seperti Fanny hidup, bangun tidur, kemudian jalan, ketemu orang, ketemu customer, ketemu supplier, ketemu sesama karyawan, seperti menghidupi, seperti berjalannya seperti sehari-hari. Jadi nggak ada yang istilah kata challenge yang besar dalam artian kalau secara pribadi dalam menghadapinya. Tapi kalau misalnya ambisinya perusahaan atau cita-citanya perusahaan atau apa yang ingin dicapai gitu ya, tentunya memang setelah berjalan kita tentunya pasti akan memang ngeset ya yang namanya visi misi, objektif, target. Ya kalau ditanya tantangan terbesar adalah stay relevan mungkin ya. Jadi karena mungkin saya suka bicara setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Nah itu kan sebenarnya luas ya artiannya ya. Tapi kalau saya sendiri melihat biasanya perusahaan itu bertumbuh bersama usia si pimpinan-pimpinannya. Apalagi kalau organisasinya sendiri tidak bisa, mungkin istilah kata hari ini agile organization misalnya, atau bottom approach misalnya, ya. Jadi selalu maunya top down saja, nggak mau bottom top misalnya. Hanya mendengarkan dari atas, nggak dari bawah. Padahal hari ini kan banyaklah tercipta teknologi-teknologi terbaru, pemesanan-pemesanan terbaru, produk-produk terbaru pun yang memang terinspirasi dari anak muda. Gitu. Ya, dari bawah gitu ya. Ya, jadi tantangan terbesarnya adalah to stay relevan ya dalam mungkin kalau tren hari ini hitungannya udah bukan lagi tren mungkin trennya sekarang 5 tahun sekali kali ya. Jadi 5 tahun yang lalu influencer lagi rame. Sekarang 5 tahun ke depan lagi rame, ini influencer juga udah nggak rame gitu istilahnya. Apa the next trendnya? Nah, ketika tantangan hari ini adalah untuk stay relevan. Kalau secara perusahaan ya kita pengen jadi perusahaan yang berguna buat orang banyak. Kita bukan hanya take profit dari customer,
dari supplier kita, tapi kita pengen jadi perusahaan yang ngasih profit ke customer, ngasih profit ke supplier kita. Ketika mereka kerja sama kita, customer bayar sama kita, mereka bisa dapat barang jadi lebih murah gitu ya. Contoh misalnya Feni lihat misalnya Feni punya handphone misalnya, saya punya handphone nih misalnya, ini handphone Android ya misalnya. Misalnya ini harganya 25 juta misalnya. Ini kan handphone Philips ya Feni ya. 25 jutaan misalnya. Kalau hari ini Feni saya dapat punya uang 25 juta, saya bikin sendiri di rumah, DIY, nggak bisa. Iya dong. Artinya handphone ini kan harganya sebenarnya bukan 25 juta. Mungkin harganya aslinya 2,5 triliun development-nya. Tapi saya beli dengan harga 2,5 juta. Nah, perusahaan tersebut, dia memproduksi secara massal, secara banyak, yang tadinya dia 2,5 triliun, mungkin dia bisa jual 3 triliun. Sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan 500 miliar. Tapi buat saya sendiri, pribadi, membeli ini 25 juta, itu sangat-sangat murah. Nah sama, di kami pun di perusahaan, sebisa mungkin kita bisa transfer value sebuah produk. Kalau dia bikin sendiri, ya misalnya gendongan, harganya misalnya 800.000 dari Amerika. Atau dia beli sendiri ke Amerika ya misalnya, waktu saya seperti saya dulu. Harganya itu bisa, kalau nggak salah dulu 3 kali lipat. 3 kali lipat? Ya, jadinya 2,5 kali lipat lah kira-kira. Tapi kalau sekarang sudah tersedia di Indonesia, dia bisa beli dengan harga yang sama di Indonesia, atau bahkan kalau lagi promo lebih murah. Iya, kita sering ya memberikan promo-promo. Jadi transfer value itu memang kita pengen tantangannya, ya, transfer value itu memberikan value ke customer itu sangat-sangat penting. Dan brand-brand partner kita pun, mereka tidak perlu setting warehouse di sini, setting operasional di sini, mereka bisa produknya pun sangat dipasarkan dengan baik di Indonesia. Apakah itu salah satu visi misi dari Paninti itu sendiri Pak, dari awal berdiri? Visi misi Paninti adalah visi misi kerennya ada. Ya, kita pengen mengintegrasi semua kegiatan pekerjaan kita menggunakan teknologi, ya untuk para stakeholder kita, utamanya customer, supplier, brand-brand, dan juga shareholder. Ya. Tapi secara umum kita pengen hidup ini kan singkat ya, Fen. Jadi usia manusia itu kan hanya sekitar 70 tahun produktifnya. Dipotong masa usia belajar sekolah, ya masa probation kira-kira 25 tahun. Berarti kan berkarya cuma 50 tahun. Nah, 50 tahun ini visi misinya ya kita sebanyak mungkin berbuat baik, nama kita dikenal dengan hal yang baik, dan banyak ngumpulin pahala, bukan ngumpulin harta jadinya. Menarik. Gitu. Jadi kalau misalnya besok saya meninggal, saya lebih pilih uang saya ada 1.000 miliar atau ada 1.000 orang. Saya pilih 1.000 orang. Karena nanti 1.000 miliar kan nggak bisa jadi tiket surga ya. Oke. Ya, gitu. Jadi perlu 1.000 orang yang mendoakan supaya bisa jadi tiket surga atau kehidupan selanjutnya. Dapatkan kemudahan dalam mengatur tekstur MPASI dengan OO New Baby Food Processor Michelin Series, Soya Series, dan juga PT Series. MPASI ya OO New. Kalau tadi kita bicara tentang challenge terbesar nih selama Bapak mendirikan Paninti ya, ada gak sih salah satu kepuasan terbesar Pak Daniel nih selama Paninti berdiri dari awal sampai sekarang? Kalau saya dulu kan orang tua kan karyawan, jadi uang terbatas. Ya, terus saya dulu pengen jalan-jalan ke luar negeri, susah sekali gitu kan istilahnya gitu. Nah sekarang karena banyak partner di luar negeri, sekarang anytime pengen ketemu mereka bisa. Itu kan privilege-nya, ya, pencapaian terbesarnya. Jadi saya senang banget karena itu bukan sesuatu yang diukur dengan uang. Ya, walaupun mungkin ke Italia nggak naik yacht, nggak naik pesawat pribadi atau kemewahan apapun itu, naik ekonomi kelas atau apa, yang penting kita sama-sama nyampe dan kita ketemu orang asing dan kita bisa belajar wawasan baru tentang dunia ini. Kan kita belum bisa ke planet yang lain, gitu ya.
Jadi secara pribadi saya happy-nya di situ. Kedua, secara pribadi ya bidang usaha yang kita jalani ini memang dekat dengan anak. Karena anak itu saya nggak tahu kenapa memang saya suka sama anak dan kok bisa ya anak itu kemudian juga terintegrasikan ke dalam bisnis juga gitu. Kemudian kalau secara perusahaan saya bisa ketemu orang-orang yang memang unik, menarik, ya, yang bertumbuh dari bawah, istilahnya orang-orang underprivileged, ya, tapi orang-orang juga yang bertalenta. Dan saya bilang kalau keluarga itu bukan harus dari satu darah, ya. Jadi pengalaman hidup saya dulu, kalau saya perhatikan orang-orang tua atau orang-orang lebih senior, ya mereka suka bilang bahwa keluarga itu bukan selalu dari yang satu darah, tapi bisa jadi yang dari lain darah. Nah, karena mungkin saya kebanyakan kerja, sehingga temannya kan karyawan sendiri juga kebanyakan. Gitu ya, walaupun ya bukan artinya hubungan spesial atau terlalu dekat, tapi seenggaknya pagi, siang, malam, karyawan subuh, lagi. mikirinnya karyawan lagi, gitu. Dan apa? Ya ketemu orang-orang yang unik, yang kira-kira satu visi, dan bisa mungkin mau susah mau senang, ya sesuai ukuran kemampuan kita bangun kemampuan kita bareng-bareng, ya, untuk bisa punya peran ya yang bagus, yang baik, yang kira-kira penting di dunia ini, sehingga kita ini nggak jadi benalu atau sampah masyarakat, ya, atau berbuat jahat dan lain-lainnya. Kalau secara perusahaan, ya kita mungkin ke depan tentunya secara brand-brand kita pengen kerjasama lebih erat lagi, dan terakhir mungkin ya kita coba beranikan diri untuk bangun sebuah platform, ya, dengan Web2 teknologi. Memang hari ini ramainya kan kripto, Web3 teknologi, ya, kripto, metaverse dan lain-lain. Tapi kan kita hari ini adalah dalam the peak-nya of Web2, ya, mobile apps. Ya, saya pengen coba kita bangun new economy, ya, ekonomi baru melalui platform yang kita bangun. Ya, mungkin kalau kalian ini tahu ekonomi baru itu apa, ya, seperti Gojek, seperti Traveloka, ya, seperti Netflix, ya, YouTube, Google, Instagram, ya, ini ekonomi yang dimana ya orang istilah kata mengatakan mendemokratisasi ekonomi. Jadinya banyak orang bisa bikin usaha melalui e-commerce, melalui Shopee. Banyak orang bisa jadi beli tiket lebih mudah pakai Traveloka. Banyak orang bisa jadi produser film untuk dipasarkan di Netflix. Banyak orang bisa jadi content creator di YouTube dan sebagainya. Jadi ya ke depan kita pun secara online to offline kita pengen juga bisa berintegrasi, punya peran penting juga dalam dunia digital ini, seperti itu. Banyak juga nih ya, Terkesima ya, Fen, ya, kayaknya ya. Baru dengar itu gimana? Karena tuh sebenarnya banyak ya Pak, kepuasan terbesar Pak Daniel nih selama mendirikan Paninti gitu. Yang penting jangan lupa bersyukur setiap hari, jangan gila uang, jangan takut mencoba, jangan takut salah, terus jalani aja hari ke hari. Kita mungkin perusahaan, aset terbesar kita itu adalah di karyawannya, ya, di partner-partner kita yang kita udah kerjasama, ya. Jadi karena uang itu kan benda mati, jadi uang itu kan hanya alat. Jadi lokasi kita di mana, kantor kita seperti apa, jati diri kita seperti apa, budaya perusahaannya seperti apa, itu adalah mungkin pencapaian terbesar saya buat saya. Dan nanti yang akan dibawa kita di kehidupan selanjutnya ada cerita. Yang ditinggal ada cerita. Kan kalau orang, wah nggak boleh tahu ya, gitu ya. Jadi iya dong. cerita itu kan nanti akan berlanjut. Seperti itu. Ya. Seperti cerita-cerita, kalau zaman dulu kan perang ya kan ya. Orang kan untuk mendapatkan resource ekonomi saling bunuh, saling invasi, saling menjajah, kolonisasi. Kalau zaman sekarang kan pakai perusahaan sebenarnya. Betul.
saling bersaing dan lain-lain. Organisasinya itu perusahaannya sendiri. Perusahaan, karena kita kan nggak boleh saling bunuh lagi. Jadi ya ini sudah dunia yang baik, mumpung dunianya masih belum terlalu tua, 100 tahun kira-kira dari tahun 1925, ya kan? 100 tahun dari dunia ini, kita nggak tahu 100 tahun lagi apakah ada perang, ya kita nikmatin dulu aja. World War III, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ya. Oke. Bicara tentang karyawan nih Pak, Bapak ini kan banyak berinteraksi dengan karyawan ya sehari-hari. Secara positif ya? Ya? Secara positif. Oh iya dong, secara positif. Nah, dan kebanyakan karyawan di Paninti ini adalah Gen Z, yang mana setengah persennya mungkin ya Pak, 50%-nya. Yang mana dikit-dikit self-healing gitu-gitu, tiba-tiba cuti. Nah, gimana sih cara Bapak menanggapi karyawan Gen Z kayak gitu? Termasuk saya ya Pak? Ya semua karyawan kan, semua generasi itu kan intinya insan manusia. Insan manusia itu memang besar di zaman yang beda-beda. Ada generasi X, Y, ya toh, terus Gen Z yang kamu bilang barusan. Sekarang lagi Gen Alpha yang terbaru. Ya, saya nggak tahu yang terbaru lagi apa. Beta Pak. Beta ya sekarang ya. Mungkin anak saya yang paling kecil udah beta ya. Nah, gini Fen, di dunia ini kan ada 8 miliar orang. 8 miliar ini itu hampir tidak, mungkin bisa dibilang tidak ada yang sama. Jadi emang sulit untuk kita itu menemukan, untuk memaksakan orang itu untuk menjadi sama. Dan memang beda-beda orang punya beda-beda prioritas. Ada orang yang memang suka kerja lebih banyak, ya. Ada yang nanya hobinya apa? Ya hobinya bekerja. Ada yang nanya hobinya apa? Hobinya makan, hobinya jalan-jalan. Ya tentunya memang ada standar pekerjaan ya. Kerja dari jam segini sampai jam segini, ya. Ada juga zaman sekarang orang suka WFA, work from anywhere, work from home. Flexible working hours. Flexible working hour, ya. Tapi saya rasa ya itu memang zaman berkembang. Jadi ya, intinya asal ya orang yang nggak berbuat jahat, ya tidak korup, ya tidak fraud, ya, dan memang bagus, ya why not gitu istilahnya. Tapi tentunya setiap mau masuk perusahaan, ada nilai-nilai perusahaan, ada peraturan perusahaan yang harus kamu hormati, ikuti. Dan kalau kamu memang merasa tidak cocok dengan culture perusahaan itu, ya you can find any place yang cocok buat kamu. Jangan kamu paksakan juga, nanti kamunya jadi beban, gitu. Jadi kalau misalnya Penny nanya saya, Pak, Bapak mau nggak kerja yang WFA? Saya nggak bisa, malahan gitu. Saya merasa malah saya jadi nggak fokus. Tapi ada juga orang yang mungkin ketika dia WFA, dia bisa jadi lebih fokus. Iya. Gitu. Jadi bisa beda-beda. Keluar atau ide-idenya. Ada juga orang yang kerja profesional, ya, atau entrepreneurial. Memang di dunia ini kebanyakan orang itu bekerja kebanyakan ya secara profesional. Istilah kata menggunakan hard skill. Kalau entrepreneur itu kan lebih soft skill. Soft skill itu artinya mental lebih kebangun, empati lebih kebangun. Bukan IQ tapi EQ ya, EQ ya, bahasa Inggrisnya EQ. Jadi emotional intelligence gitu ya. Nah, kebanyakan sih entrepreneurial sebenarnya mereka itu bukan orang pinter, tapi hanya orang yang orang pinter secara IQ, intelligent, tapi secara emosional. Yang mungkin orang yang mau terima resiko, mau membereskan masalah atau mencari masalah. Dan intinya di dalam perusahaan itu juga, ya biasanya ada kombinasi profesional dan entrepreneurial, gitu ya. Dan ya itu jalanin saja sih, gitu. Berarti Pak Daniel ini bisa mentolerir ya? Memilih, jadi kita kan memilih. Tentunya kita ketika kita rekrutmen karyawan, kita kan memilih ya orang-orang yang kira-kira cocok dengan culture kita. Tentunya ada proses dicoba dulu 3 bulan pertama, setahun pertama. Kita juga mungkin lihat setelah 2 tahun, 3 tahun orangnya seperti apa. Oke, menurut Bapak nih, saat ini apa sih yang jadi prioritas di dalam hidup Bapak? Pertanyaan kamu ini general banget ya, prioritas dalam hidup saya. Iya, maksudnya karir atau keluarga gitu. Karir atau keluarga. Nomor 1 pekerjaan tentunya. Saya punya prioritas itu pekerjaan. Karena buat saya, kalau kita nggak kerja, keluarga kita mau makan apa? Kalau kita nggak kerja, teman kita
mau main apa, nggak punya uang juga buat pergi nonton, buat pergi main sama temen misalnya, atau pinjemin uang teman. Ya, kalau kita nggak punya uang, kita juga nggak bisa beribadah juga. Karena beribadah juga perlu uang. Ya. Ya tentunya ya kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa melanjutkan hidup ya. Makanya pekerjaan itu buat saya adalah hal yang sangat-sangat harus kamu jaga betul, prioritaskan. Jadi kalau nanya, misalnya ada acara keluarga, tapi kemudian pekerjaan menuntut, ya pekerjaan yang diutamakan. Demikian juga prioritas yang lain. Dan bukan artinya saya tidak suka beribadah, tapi dalam artian, menurut saya dengan saya bekerja, saya sudah melakukan ada istilah mungkin orang bilang kerja itu ibadah gitu kan ya. Iya. Jadi dengan kita kerja kan kita bantu orang lain. Orang lain kan juga ciptaan Tuhan. Iya. Gitu. Dan ya dengan kita bantu orang lain, Tuhan juga saya rasa juga akan tersenyum dibandingkan kita hanya menghabiskan waktu untuk berdoa saja. Menjadi berkat atau untuk kita orang membagikan uang, tapi uang itu tidak bisa menjadi ekonomi baru, gitu istilahnya. Jadi uang itu hanya dibelikan makanan jadi kotoran saja kan. Tapi kalau seperti Fanny misalnya kita ajarin, Fanny punya skill, Fanny dikasih uang, uangnya bisa diolah, tiap bulan ini bisa nambah terus, dan Fanny juga bisa ya terus sambil beribadah juga. Semuanya bisa terjawab seperti itu. Oke. Berarti untuk saat ini prioritas utamanya adalah pekerjaan ya Pak? I think will always be pekerjaan, karena di zaman sekarang kan ada ekonomi, kalau nggak pakai uang mau pakai apa lagi ya? Masa minta ke orang tua atau ya mungkin bercocok tanam kalau misalnya nggak ada, kalau nggak pekerjaan udah nggak ada, ya mungkin saya kan bercocok tanam di gunung untuk mencukupi. Tadi ya kalau nggak makan kan nggak bisa ini. Ya. Karena segalanya perlu uang ya Pak. Perlu uang atau perlu organik material untuk melanjutkan hidup kita. Ini bicara soal parenting nih Pak. Do you consider yourself as a good father? Ini pertanyaan titipan kayaknya ya. Enggak dong, kita harus ada topik parenting sedikit nih Pak. Jadi consider pertanyaan NPD kayaknya ini ya, narsistik ini ya. Mungkin Fanny sering lihat saya suka nge-post di Instagram, nge-post anak-anak saya ini ya. Kalau consider myself a good father, susah ya Fanny ya. Mungkin trying to be the best version of a father, mungkin iya, gitu ya. Tapi kalau the best father, saya rasa susah ya. Good father. A good father untuk anak-anak saya, trying to be, ya. Karena ya saya mungkin tipikal orang yang nantinya kalau punya anak tidak akan membatasi mereka ingin jadi apa, ya. Tapi lebih ke memberikan kesadaran ke mereka bahwa ini kenapa harus begini, kenapa harus begitu, lebih ke why-nya gitu. Dan mungkin ya 5W1H, kamu what to do, how to do that itu misalnya, when do you need to know this, ya mungkin where you can get that gitu. Jadi lebih kayak keluarga, partner buat mereka, partner for life buat mereka juga gitu. Jadi kalau good father, basic father iyalah pasti tentunya kita harus bisa memberikan mereka makanan, minuman yang layak. Kalau untuk good father untuk mereka next life-nya, chapter life-nya mereka untuk mereka mandiri, ya saya nggak akan privilege mereka. Jadi saya juga tidak suka warisan, dan saya juga berharap mereka tidak terima warisan dari saya. Jadi jangan berharap dapat warisan, mereka bisa harus create
Dan lagi kalau saya punya banyak uang ketika mereka sudah besar, they should treat me as a bank. Mungkin kita mau pinjam 1 miliar bisa, mau pinjam 10 miliar bisa, mau pinjam 100 atau 1.000 miliar bisa, tapi mereka harus kembalikan lagi. Iya gitu. Jadi dan kalau good father lagi, mungkin in afterlife, ya aku pengen berbuat baik supaya nanti satu tempat di surga. Jangan nanti aku di neraka, mereka di surga. Jangan dong. Iya, atau aku in between, aku reinkarnasi terus misalnya, repot nanti. Nggak ketemu sama mereka lagi. Bentuk love language Bapak untuk anak-anak Bapak itu apa sih? Love language untuk anak. Apakah quality time? Waktu mungkin ya. Oke. Waktu ya, jadi saya bisa mungkin menyempatkan waktu buat anak. Ya, anak saya nggak minta, anak saya yang perempuan lucu ya, dia minta rumah yang ada kolam renangnya. Oh iya. Saya belum bisa bikinkan hari ini, tapi saya pernah nanya, kamu pilih mana? Pilih orang tua yang kaya raya, punya rumah kolam renang, atau masih pilih papa? Ya, dia bilang masih pilih papa. Ya mungkin yang saya bisa kasih ke mereka adalah quality time dan mungkin love quality ya buat mereka. Jadi saya pengen mereka ingat bahwa mereka pernah dibesarkan oleh orang yang kapanpun waktunya siap untuk menukarkan hidupnya buat mereka. Oke. Bicara tentang ini Pak, Bapak ini kan karyawan full time lah ya di perusahaan Bapak sendiri nih. Banyak menyita waktu dong. Apakah itu mempengaruhi ke quality time dengan anak atau dengan waktu yang Bapak berikan? Ada. Tapi kadang yang langka itu kan malah jadi yang kita cari ya. Kalau kita terlalu sering ketemu juga malah nggak bagus. Anak juga jadi feel nothing special. Tapi sebisa mungkin ya seminggu sekali menyempatkan. Sunday is a family time. Ya, walaupun saya Senin sampai Kamis bisa di Jakarta, nanti Kamis sampai Sabtu di Bandung. Ya, tapi kemudian hari Minggunya karena Sabtu malam pulang, ya toh hari Minggunya pasti ketemu sama keluarga dan we can do anything. Dedicated untuk family. Betul. Ini Pak, tanggapan Bapak nih mengenai isu fatherless yang belakangan itu lagi rame dibicarakan di internet. Ya tuh father out there, saya pesen jangan seperti itu, ya karena ketika kita punya anak itu bukan hanya anak ibunya, juga anak bapaknya juga. Dan ya tadi dari awal saya bilang kalau punya anak itu bawa rezeki, saya yakin bapak itu nanti akan sengsara hidupnya kalau dia nggak mau ngurusin anaknya. Pesan saya sih di situ ya. Kalau saya sih istilah orang Jawa pamali ya. Kalau kita nggak mau ngurusin anak, rezeki kita seret, semuanya juga jadi sulit. Hidup sosial kita juga pasti akan jadi sulit, akan terseok-seok. Karena anak itu kan sampai umur 17 terdidikin sama Tuhan ya. Sebelum sampai dia bisa dewasa berpikir sendiri. Atau mungkin 21 ya kalau di Indonesia. Jadi ya saya kurang setuju, tapi ya memang nggak semua orang bisa siap jadi orang tua. Dan kembali lagi ke anaknya, ya saya berdoa semoga anak-anak yang fatherless tetap kuat dan cintai ibumu. Dan banyak kok orang sukses yang memang tanpa seorang ayah atau bahkan tanpa seorang ibu atau bahkan keduanya, dan mereka bisa jadi orang sukses juga. Jadi it's no excuse. I see. Berarti Bapak against this term fatherless. Ya itu kembali ke orang tuanya, tapi kalau anaknya sendiri juga jangan selalu blaming. Oh, jangan menjadikan excuse gitu ya? Ya, gitu. Jadilah pribadi yang kuat. Oke. I see. Oke, ini last question Pak. Paninti di 5 tahun ke depan, Bapak akan lihatnya seperti apa sih? Misteri, ya. Tapi mungkin kalau Feni bertanya, Paninti 5 tahun ke depan, ya kita tetap terus bisa stay relevan, tetap berkembang, ya. Makin banyak customer-nya, makin banyak brand partner-nya. Kalau secara lokasi, ya kita pengen nggak cuma di Indonesia, kita pengen coba ke luar negeri, ekspansi. Expanding again, Pak. Ya, karena saya orangnya agak bosenan. Oh, oke. Dulu kan Semarang, karena udah biasa pindah, lahir di Semarang, besar di Bandung, tinggal di Jakarta. Siapa tahu saya bisa kembali lagi tinggal di Singapura,
Oh iya. Ya, gitu. Iya. Terus mungkin kembangkan Asia Tenggara atau mungkin ya seluruh dunia, karena kan motonya Connecting Premium Brand Worldwide. Ya, who knows gitu. Oke, itu dia podcast kita hari ini bersama Pak Daniel. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Dan khususnya untuk para viewers yang nonton sampai akhir nih. Kalau gitu, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di Paniti Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.